Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 3 akan mempresentasikan degrasi lahan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nisrina Bayadeni Bras, absen 29, kelas 10 IPS 3. Nama saya Naura Diata Hanum, absen nomor 24 dari 10 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Nesta Kaila Jelita dari kelas 10 IPS 3, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Yolanda Herleni dari kelas 10 IPS 3, absen 36. Perkenalkan, nama saya Yoga Ramadan, nomor absen 35 dari kelas 10 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Muslana dari kelas IPS 3, absen 18. Degrasi mata air dan penyusutan lahan di Jawa Timur. Implikasi praktis dari gencarnya pembangunan di Kota Batu adalah menyusutnya lahan pertanian dan degrasi sumber mata air dalam kurun 15 tahun belakangan. Hasil kajian Walhi Jawa Timur menyebutkan, pada tahun 2005 ditemukan sebanyak 215 sumber mata air, sedangkan 2010 turun menjadi 111 sumber mata air. Sumber lain menyebutkan, jika sebelum 2005 sumber mata air di hulu Sungai Brantas berjumlah 421 dan turun menjadi 221 sumber mata air di tahun 2005, hingga pada tahun 2009 hanya tersisa 57 sumber mata air. Artinya, terdapat pengurangan jumlah sumber mata air sebesar hampir lebih dari 50%. Penelitian yang sama juga menyebutkan jika hal tersebut terjadi akibat turut berkurangnya hutan konservasi sebesar 1.316,43 hektar pada tahun 2013 dari luas sebelumnya pada tahun 2006 seluas 4.120,37 hektar. Persoalan yang berkurangnya mata air di Kota Batu sangat berkaitan dengan transformasi wilayah menjadi kawasan wisata berbasis massal dan sangat ekonomistis. Selain itu juga didorong oleh perluasan kawasan permukiman baru, wisata buatan baru, hingga rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah. Terima kasih. Saya akan membacakan lanjutannya. Laju pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor jasa akomodasi dan konstruksi memberi konsekuensi terhadap ahli fungsi lahan pertanian, serta berkurangnya jumlah petani di Kota Batu. Data sensus pertanian pada 2013 sebagaimana dikutip dari koran Tempo 1304/2015 bahwa pada tahun 2003 jumlah petani di Batu masih sebanyak 19.326 rumah tangga, sedangkan pada tahun 2013 berkurang menjadi 17.358. Tidak hanya petani, luas lahan pertanian juga turut menciut 11,5%. Pada tahun 2003, luas lahan mencapai 2.681 hektar. 10 tahun kemudian menyusut dan tersisa 2.373 hektar. Lahan pertanian berubah fungsi menjadi kawasan permukiman, hotel, restoran, dan sektor bisnis lainnya. Jika demikian, maka dapat diproyeksikan bahwa 10 tahun ke depan lahan pertanian akan semakin terkikis dan jumlah petani akan semakin berkurang. Hubungan paralel seperti ini tak lepas dari kerangka pembangunan ala kapitalisme neoliberal, di mana sumber daya alam hanya dipandang sebagai komoditas dan objek eksploitasi guna meraup untung tanpa batas. Akibatnya, pembangunan tidak lagi mempertimbangkan daya tahan lingkungan dan bak ekologis generasi mendatang. Saya akan membacakan lanjutannya. Kondisi ini akan diperparah dengan ancaman kerusakan lingkungan yang cukup serius melalui revisi rencana tata ruang dan wilayah RT/RW yang tidak sejalan dengan kondisi real. Beberapa aspek dalam RT/RW bertentangan dengan kondisi ekosistem, seperti memaksakan pembangunan beberapa wisata di situs penting seperti di wilayah Sumber Umbul Gemulo, Desa Bulukerto, dan wacana wisata buatan di wilayah hutan Kasinan, Desa Pesanggerahan, menjadi faktor yang memperrentan keberlanjutan jasa lingkungan berupa air. Belum lagi masifnya alih fungsi hutan untuk pertanian sebagai implikasi alih fungsi lahan pertanian. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor antroposentris yang terjadi di Kota Batu adalah rusaknya kawasan esensial seperti hilangnya kawasan hutan. Faktor-faktor ini mendorong perubahan kondisi alam di Kota Batu, seperti peningkatan suhu dan anomali cuaca. Yang kedua, meningkatnya suhu udara dan curah hujan di Kota Batu. Menurut hasil penelitian Ruminta 2015,
bahwa telah terjadi rata-rata peningkatan suhu Kota Batu dari 21,8 derajat Celcius menjadi 22,3 derajat Celcius. Lalu untuk curah hujan, terjadi peningkatan dari 232 mm kubik menjadi 294 mm kubik per tahun. Yang ketiga, kondisi dipengaruhi oleh kerentanan produksi pertanian terutama saat musim tanam sampai musim panen, baik dari faktor perubahan iklim, penurunan kesuburan lahan karena kimiaisasi pertanian, sampai pasar yang tidak berpihak pada petani, sangat berpengaruh pada rencana kesejahteraan petani. Sekian dan terima kasih. Pengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Kondisi tersebut telah mendorong menurunnya produktivitas pertanian, khususnya apel. Suhu dan curah hujan mempengaruhi produksi tanaman apel. Dari soal ketahanan tanaman, keberadaan hama dan gulma yang meningkat, perubahan suhu dan curah hujan telah mendorong penurunan produksi apel. Karena semakin menurunnya produksi apel, paling tidak juga berimplikasi pada semakin maraknya alih fungsi lahan pertanian. Dalam hal ini, contoh kasus ada di pertanian apel. Pertanian yang merugi akibat menurunnya hasil pertanian terdorong untuk mengalihfungsikan lahannya menjadi peruntukan lain, salah satunya perumahan dan objek wisata. Tidak hanya apel, alih fungsi lahan juga terjadi pada lahan pertanian pangan seperti sawah untuk perumahan, wisata, dan peruntukan lain. Dari tahun 2009 sampai 2019 dengan memakai analisis GIS ditemukan jika lahan sawah menyusut sekitar 6,19%, lalu di permukiman meningkat menjadi 5,46%. Usaha pemerintah untuk mengatasi. Pada akhirnya, di momentum Hari Jadi Kota Batu yang ke-20 ini, pemerintah selaku penyelenggara yang mengurus hajat hidup rakyat mesti merefleksikan sedalam-dalamnya terhadap ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekologis akibat masifnya pembangunan demi menyelamatkan manusia, lingkungan, dan alam yang semakin terancam. Kendati pembangunan infrastruktur dan pariwisata secara berkelanjutan digencarkan demi peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan berarti harus menerabas batasan-batasan ruang dan peruntukannya, bukan pula memberikan suatu kelompok mendominasi kelompok lainnya, dan bukan pula menindak yang satu dan melindungi lain, meski sama-sama melakukan perbuatan yang melanggar dan membiarkan mereka membangun tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban izinnya, yang akhirnya sama halnya dengan menormalisasikan pelanggaran yang memiliki dampak merusak. Inilah beberapa catatan penting sebagai kado istimewa bagi pemerintah di Hari Jadi Kota Batu yang ke-20. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.